Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi ada beberapa bocoran soal wawancara PPS Pilkada 2024 hari pertama. Ini ada bisikan dari teman-teman yang mengikuti wawancara hari pertama tanggal 21. Ada bisikan dari teman-teman di suatu wilayah. Ini ada beberapa contoh ataupun soal yang ditanyakan kepada beliau. Ada beberapa teman yang saya kumpulkan. Saya tanyakan soal apa saja yang ditanyakan ketika wawancara. Ini ada kisi-kisinya, tetapi ini jangan dianggap sama seluruh Indonesia. Beda wilayah, beda soalnya. Tetapi ini ada di suatu wilayah soal yang ditanyakan seperti ini, teman-teman. Baik, langsung saja ke soal nomor pertama. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungan untuk subscribe. Soal nomor pertama, sebutkan asas pemilu. Teman-teman, asas pemilu kita ketahui bersama ada 6 asas pemilu, yaitu luber artinya langsung, umum, bebas, rahasia. Itu arti dari luber. Dan jurdil, yaitu jujur dan adil. Biasa disebutkan oleh penyelenggara pemilu adalah luber dan jurdil, yaitu asas-asas pemilu. Nomor 2, bagaimana yang dikatakan dengan asas langsung? Tadi kan ada di nomor 1 tadi ada luber, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia. Tetapi sekarang bagaimana yang dikatakan dengan asas langsung? Asas langsung ini adalah rakyat sebagai pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Berarti si pemilih memberikan suara secara langsung tanpa diwakilkan ataupun tanpa perantara dengan orang lain. Berarti harus orang itu sendiri yang mencoblos ataupun yang memberi hak suara. Itu yang dikatakan dari asas langsung. Tetapi teman-teman jangan menghafal ataupun jangan mengingat saja asas langsung, tetapi semua ada 6 asas tadi harus diingat. Langsung, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil. Bagaimana yang dikatakan dengan asas umum ataupun rahasia itu harus dihafal ataupun diingat-ingat. Nomor 3 teman-teman, bagaimana yang dikatakan dengan asas jujur? Tadi ada asas jujur dan ditanyakan bagaimana yang dikatakan asas jujur. Jujur adalah dalam menyelenggarakan pemilu, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itulah yang dikatakan dengan asas jujur. Berarti si penyelenggara harus bertindak ataupun bersikap jujur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu yang dikatakan dengan asas jujur. Nomor 4, siapakah nama Ketua KPU RI dan KPU Kabupaten Kota? Ini kita harus ketahui nama Ketua KPU Pusat, yaitu Hasyim Asy'ari. Itu nama Ketua KPU Pusat saat ini, yaitu Hasyim Asy'ari. Tetapi kalau KPU Kabupaten ataupun KPU Kota tempat kita berdomisili,
itu disesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Sebelum itu kita bisa mencari di Google ataupun di website KPU ataupun di media sosial KPU wilayah masing-masing. Siapakah nama ketuanya? Di situ ada nama ketua, biasa ada struktur KPU kabupaten ataupun KPU kota tempat kita tinggal. Nomor 5, coba sebutkan salah satu wewenang PPS. Ini teman-teman ada ditanyakan, karena PPS ini ada tugas, ada kewajiban, ada wewenang. Nah, itu beda-beda. Tugas bagaimana, kewajiban bagaimana, yang dikatakan kewajiban apa-apa saja kewajibannya, dan wewenangnya. Wewenang PPS ada wewenang. Coba sebutkan salah satu wewenang PPS. Jawabannya adalah salah satu wewenang PPS adalah membentuk KPPS. Itu membentuk KPPS adalah wewenang dari PPS dalam membentuk KPPS. Dan membentuk pantarlih itu juga adalah wewenang dari PPS, membentuk KPPS dan membentuk pantarlih. Dan juga ada dua lagi yaitu, kalau tidak salah ada dua lagi wewenang dari PPS. Nanti Bapak Ibu bisa cari di Google apa saja wewenang dari PPS, dan jangan lupa juga dicari kewajiban ataupun tugas dari PPS, karena tidak kemungkinan juga tidak ditanya, nanti pasti akan ditanya apa tugasnya dan apa kewajiban. Nomor 6, jika terjadi masalah di desa, bagaimana cara Anda menyelesaikan ataupun penyelesaiannya? Karena nanti dalam pilkada siapa tahu ada kejadian ataupun permasalahan, baik permasalahan dengan tim ses ataupun tim sukses, ataupun permasalahan dengan simpatisan ataupun dengan masyarakat ataupun sesama penyelenggara, baik dengan sesama PPS ataupun dengan pengawas pemilu ataupun pengawas pilkada. Pasti nanti ada gesekan-gesekan, hal-hal yang tidak sesuai. Jawabannya seperti ini teman-teman. Pertama, kalau kita terjadi permasalahan di tingkat desa, yang pertama kita harus menyelesaikan dengan cara sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan agar masalah tersebut tidak membesar dan tidak membawa kemana-mana. Kita selesaikan dulu di tingkat desa sesama penyelenggara. Di situ ada PPS, ada sekretariat, ada pengawas, ada perangkat-perangkat desa yang kita libat seperti sekretariat. Makanya sekretariat itu kita libatkan dari pemerintah desa. Ketika ada permasalahan, kita ada yang membackup ataupun ada pondasi yang membackup, yaitu ada perangkat desa ataupun tokoh-tokoh desa. Makanya kita rekrut ataupun kita jadikan sekretariat dari perangkat desa. Nanti ada yang membackup ketika terjadi permasalahan di desa. Makanya kita selesaikan, setiap ada permasalahan kita selesaikan sistem kekeluargaan di tingkat desa. Kalau memang tidak selesai, baru kita laporkan ke tingkat atasan ataupun ke tingkat PPK. Nanti PPK akan berkoordinasi dengan Panwaslu kecamatan. Nomor 7, jumlah DPT. Ini jumlah DPT ada ditanya juga. Sebagian teman tadi ada dia mengenai jumlah DPT, baik jumlah DPT yang ada di desa ataupun jumlah DPT yang ada di kecamatan tersebut. Kita sesuaikan. Ini DPT-nya seperti video sebelumnya ada saya terangkan, yaitu DPT kalau tidak salah bisa dilihat di situs Sirekap jumlah DPT tahun kemarin ataupun jumlah DPT saat Pilpres kemarin. Nomor 8, apa yang dikatakan
apa yang kita lakukan jikalau terpilih PPS? Saya terpilih sebagai PPS, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan kalau kita terpilih sebagai PPS? Nah, ini jawabannya teman-teman. Yang pertama, kita tujuannya ataupun tujuan kita ingin melamar PPS yaitu membantu KPU dalam mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024 agar berjalan dengan lancar sesuai dengan asas tadi. Sesuai dengan asas yang ada 6 tadi, luber dan jurdil. Luber dan jurdil itu adalah asas penyelenggara pemilu. Nah, kita membantu KPU dalam mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024 agar berjalan dengan lancar sesuai dengan asas pemilu, yaitu luber dan jurdil. Inilah beberapa soal yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mengikuti ujian besok dan lusa. Ini soal saya kumpulkan dari teman-teman yang ujian di hari pertama ataupun yang wawancara hari pertama. Sekian yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami dan di-share kepada teman-teman yang lain agar teman yang lain ketika ujian ataupun wawancara bisa memberikan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.